adik-adik, nama kakak Kak Ella dari STTS PPI. Salam sehat ya untuk kita semua, semangat terus. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mengajak kita semua untuk berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi KASIH. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Layakkan setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang diambil dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37. Ayo adik-adik buka di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik, kakak akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, silakan menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing ya. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia kembali kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya untuk kita semua. Apakah adik-adik pernah menolong orang lain atau membantu orang lain? Dan setelah menolong orang lain, apa yang adik-adik rasakan? Ya, jawabannya pasti kita semua pernah menolong orang lain. Baik itu teman,
teman, orang tua kita, bahkan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dan yang kita rasakan, seharusnya kita merasa senang kalau kita sudah menolong orang lain. Karena bisa menolong mereka, karena mereka benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Adik-adik, hari ini juga kita belajar tentang sebuah kisah di dalam Alkitab kita. Ada seorang yang mau menolong sesamanya, yaitu orang Samaria yang berhati. Di saat kita membaca Alkitab tadi, adik-adik, saat itu ada seseorang yang dari jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dari Yerusalem dia turun ke Yeriko. Saat itu adik-adik, orang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko itu ternyata dirampok. Ya, dirampok uangnya, dirampok barang bawaannya. Bukan saja dirampok, tetapi dipukul sampai luka-luka. Mereka meninggalkannya di bawah itu adik-adik. Mereka meninggalkan, maka pergi membawanya. Setelah itu adik-adik, ada imam naik keledainya. Dia melihat saja, lalu pergi. Lalu ada orang Lewi naik keledainya lagi. Dia pergi. Tapi adik-adik, saat itu orang Samaria ketika melihat orang itu sudah tergeletak, sudah luka-luka, dia pun turun dari keledainya. Lalu ia membalut luka-luka orang itu. Dia pun membawanya ke tempat penginapan, lalu merawatnya. Ketika mereka sampai di tempat penginapan adik-adik, orang Samaria itu mengatakan kepada penjaga penginapan itu, "Ini uang untuk menjaga, untuk merawat orang itu. Kalau uang itu kurang, saya akan mengganti uangmu. Kalau uang itu kurang." Adik-adik, orang Samaria mengasihi, menolong sesamanya itu sebagai ungkapan syukurnya. Karena ia merasa kasihan karena orang itu sudah terluka, sudah dipukul orang, barang-barangnya diambil, uangnya diambil. Maka dia pun menolong, membawanya sampai dia benar-benar sembuh. Adik-adik, orang Samaria tidak kenal siapa orang itu. Dia tidak kenal siapa orang yang dia tolong. Tetapi karena ia mengasihi dan menolong orang itu, hanya adik-adik, dia mau menolong sehingga dia membawa orang itu ke tempat penginapan. Adik-adik, kalau menolong sesama itu adalah ungkapan syukur kita adik-adik. Kalau kita sudah menolong sesama, itu ungkapan syukur kita. Karena Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita semua, untuk melepaskan kita dari dosa, supaya kita mampu dan bisa melakukan perbuatan baik. Adik-adik yang tidak mau menolong adalah perbuatan jahat. Adik-adik, ingat ya, kita semua menolong orang lain, baik itu mama ketika mama capek di rumah, kita melihat dia sangat capek, dia lelah, kita pun membantu supaya pekerjaan mama bisa cepat selesai. Kita harus menolong itu supaya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa, sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik. Itu ungkapan syukur kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dan mengasihi kita, dan kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan harus juga bisa mengasihi dan menolong sesama. Adik-adik, kita harus menolong sesama karena itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami menolong sesama. Tuhan, ajar kami untuk mempunyai kasih kepada sesama kami, karena Engkau sudah duluan mengasihi kami Tuhan, dan kami juga harus bisa mengasihi dan menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.